Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Beberapa hari lalu Pak Mahfud MD sudah menghadap kepada Ketua DPR RI dan juga Ketua MPR, di mana yang bersangkutan menyampaikan bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang diusulkan oleh DPR kepada pemerintah akhirnya diputuskan untuk dirubah menjadi rancangan undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ada yang cukup menarik ketika kita hidup dan kita bersama-sama melaksanakan kegiatan hidup kita sehari-hari di rumah Indonesia. Kita tahu bahwa dasar kita hidup bersama adalah filosofinya Pancasila, filsafatnya Pancasila. Dasar kita hidup adalah Pancasila. Yang cukup menarik dan cukup unik adalah di dalam konsideran atau mukadimah atau preambul daripada rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila sebenarnya ada sesuatu yang sangat menarik dan sangat indah, di mana dikatakan bahwa undang-undang ini nantinya diharapkan sebagai landasan berpikir dan bertindak. Saya garis bawahi, landasan berpikir dan bertindak daripada penyelenggara negara dan seluruh masyarakat di rumah Indonesia. Kenapa demikian? Sampai saat ini Indonesia belum memiliki sebuah undang-undang yang mampu untuk meminta, menekan seluruh aparatur penyelenggara negara benar-benar hadir untuk melayani masyarakat. Benar-benar hadir untuk melayani masyarakat. Mereka kebanyakan ketika ingin menjagokan diri sebagai bupati, sebagai wali kota, gubernur, anggota DPRD, kota, provinsi sampai dengan pusat, maupun sebagai presiden, wakil presiden, menjabat menteri, kepala dinas, kepala lembaga, mereka selalu bersumpah. Bahkan mereka yang dipilih oleh rakyat menyampaikan kepada rakyat bahwa kalau mereka jadi, mereka akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di bidang apa saja? Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang sandang pangan, di bidang lapangan pekerjaan. Tetapi kenyataannya, setelah mereka menjabat sebagai penyelenggara negara, aparatur penegak hukum, kepala lembaga, presiden, wali kota, bupati, gubernur, dan lain-lain, mereka kemudian melupakan tugas dan kewajiban utama mereka untuk melayani rakyat. Karena sebenarnya mereka adalah hamba daripada masyarakat yang ditunjuk untuk mengelola negara bagi kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itulah di dalam sila keempat itu sebenarnya adalah bagaimana seluruh aparatur penyelenggara negara ini duduk bersama, dipandu oleh hikmat dan kebijaksanaan. Untuk apa? Untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka kita memerlukan satu undang-undang yang benar-benar menjadi landasan berpikir dan landasan bertindak. Bukan hanya bagi penyelenggara negara tetapi juga bagi masyarakat. Satu, agar penyelenggara negara ini kemudian melayani masyarakat secara sungguh-sungguh, karena mereka digaji oleh masyarakat. Yang kedua, agar masyarakat-masyarakat yang mampu dan kedudukan sosial ekonominya berada di atas, mereka akan turun bersama-sama, bergotong royong untuk membantu mereka-mereka yang tidak mendapatkan kesempatan, mereka-mereka yang lemah, mereka-mereka yang tertindas. Inilah bagaimana kita bersama-sama harus membuat suatu aturan yang mampu untuk menekan dan memerintah setiap orang untuk melayani satu dengan yang lain. Maka bukan hanya sekedar rancangan undang-undang untuk mengesahkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, untuk kemudian merancang sebuah usaha untuk membangun masyarakat menyadari mengenai Pancasila. Tetapi bagaimana kita membuat sebuah rancangan undang-undang yang ada sanksi hukumnya. Sanksi hukumnya kepada siapa? Kepada penyelenggara negara, kepada aparatur pemerintahan, aparatur penegak hukum, ketika mereka tidak melaksanakan kewajibannya untuk melayani masyarakat. Aturan hukum yang memberikan sanksi kepada masyarakat yang sudah mampu, diberikan hak oleh negara, diberikan kesempatan yang luas, dan mereka kemudian berada pada jenjang status yang tinggi, tetapi kemudian tidak mau mengulurkan tangannya, mengulurkan bantuannya untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan, yang tertindas, yang lemah. Undang-undang inilah yang saat ini kita butuhkan. Maka Presiden Jokowi di dalam masa kepemimpinan periode keduanya yang masih sekitar 4 tahun lagi memiliki sebuah kewajiban moral
untuk membuat landasan hukum, aturan hukum bersama-sama dengan DPR dipandu hikmat dan kebijaksanaan sila keempat. Untuk kemudian aturan undang-undang ini mampu dilaksanakan oleh seluruh aparatur penyelenggara negara, mampu untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itulah yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, yang harus dipersiapkan oleh DPR. Mereka duduk bersama-sama dan membahasnya. Maka rancangan pembaharuan dari Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dan rancangan undang-undang dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dapat disempurnakan dalam satu peraturan yang benar-benar dapat menjadi landasan, menjadi terang bagi kita untuk hidup bersama di rumah Indonesia. Marilah selalu kita berbagi di dalam hal apapun di Indonesia, karena hanya dengan berbagilah kita mampu untuk bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.